Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Amin ya. Nah, pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Karena berkatnya itu membuat kita akhirnya bisa tiba di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Dan pada saat ini kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Allah untuk setiap berkat kemurahan-Mu yang Kau limpahkan kepada kehidupan kami. Istirahat kami semalam Engkau menyertai, Kau senantiasa memberkati kami. Ya Allah, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap apa yang kami dengar, kami benar-benar dapat merenungkannya dan bisa mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu sebagai kepanjangan mulut-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan ini bukan dari hamba, tapi berasal daripada Engkau yang ingin Kau sampaikan kepada umat-Mu tempat ini. Terima kasih ya Bapa, urapi kami, jamahlah kami. Biarlah kuasa-Mu nyata dan boleh membuat kami lebih berhikmat dan fokus sehingga kami boleh mendengar dan menerima dengan baik apa yang menjadi kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Persiapkan hati pikiran kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ya, saya kembali menyapa kita sekalian. Kita ketahui bahwa suatu hal yang luar biasa ya pada saat ini. Kalau kita bicara tentang pandemi COVID, itu sudah bukan hal lumrah lagi di tahun 2020 ini. Awal-awal kedatangan pandemi ini, banyak orang yang terkejut, banyak orang yang bingung sana sini, ya kan? Yang luar biasa adalah kalau kita melihat di tengah-tengah pandemi ini, ada beberapa aspek yang terlihat unggul dan berkualitas. Salah satunya adalah tenaga medis. Tenaga medis menjadi garda terdepan yang siap menghadapi, yang siap membantu masyarakat, mengabdikan diri mereka kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk mengayomi masyarakat, membimbing masyarakat, memberikan pengarahan dan protokol-protokol kesehatan yang tentunya akan membantu proses pengurangan dari pandemi ini Bapak Ibu Saudara. Nah, satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, kita melihat suatu pengabdian. Nah, nilainya itu satu nilai pengabdian yang luar biasa. Tidak semua orang siap dan tidak semuanya bisa. Kalaupun bisa, belum tentu mentalnya siap. Karena kita menghadapi suatu pandemi yang nggak tahu obatnya, vaksinnya belum ketemu ya kan. Banyak orang yang meninggal sana sini, orang yang nggak kena COVID aja bisa dikira COVID. Ya. Banyak hal. Tapi di sini tenaga medis kita melihat bahwa mereka menjadi garda terdepan dan bersedia menjadi garda terdepan tersebut. Mereka menjadi garda terdepan, menjadi pintu paling depan sendiri. Kalau ibarat orang perang itu ya, sebuah negara sedang berperang, mereka itu pasukan paling depan sendiri. Mereka siap menghadapi pasukan pertama musuh. Entah musuhnya berat, ringan, ya pokoknya mereka siap. Mereka karena apa? Mereka mau mengabdikan dirinya. Nah, kita melihat suatu hal yang luar biasa. Pengabdian yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana kita ketahui dan kita lihat pada saat ini. Nah, bahwasanya untuk kemuliaan nama Bapa, kita akan belajar bersama-sama bagaimana sebaiknya kita pun sebagai orang percaya ya, itu juga bisa menjadi garda terdepan. Kok garda terdepan? Seperti apa maksudnya? Garda yang siap nantinya menghadapi segala sesuatu dalam pelayanan. Nah, bicara hal tersebut kita akan bicara mengenai pengabdian itu tadi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita memberikan hidup kita benar-benar serius mengabdikan hidup kita bagi Allah. Nah, di dalam 2 Korintus ya, ayatnya 1 sampai dengan yang ke-15 Bapak Ibu Saudara. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Kita bersama-sama di sini melihat suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana, apa sih yang sebenarnya diperlukan, sikap seperti apa yang diperlukan
oleh seorang pelayan-pelayan Tuhan seharusnya seperti apa? Harusnya saya sebagai hamba Tuhan itu bagaimana? Nah, di sini katakan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah bagaimana kita melayani Tuhan dengan kemurahan hati. Kita akan baca terlebih dahulu ayat ini ya. Bagaimana kita melihat di ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Saya akan membantu untuk membacakan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, kita bisa melihat satu hal yang luar biasa di sini Bapak Ibu Saudara. Mereka memberikan apa yang ada pada mereka, ya, di tengah kekurangan mereka, tapi mereka memberikannya dengan kerelaan. Itulah pengabdian. Tidak memandang besar beratnya resiko yang ditanggung. Mereka melihat bagaimana dampak yang akan mereka berikan. Di sini kita belajar ya, kita melihat bahwa Rasul Paulus berusaha memberikan tantangan nih. Paulus berusaha menantang jemaat-jemaat di Korintus pada waktu itu dengan memperlihatkan teladan dari jemaat-jemaat di Makedonia. Itu ada di wilayah Yerusalem. Jadi mereka memiliki suatu hal yang luar biasa menjadi teladan bagi banyak orang, khususnya orang-orang percaya, di mana jemaat di Makedonia ini di tengah-tengah kekurangan mereka tetap mau memberikan yang terbaik bagi pengabdian, bagi pelayanan Tuhan. Dan dampaknya sungguh luar biasa. Bahkan dari hati kecil mereka sendiri, mereka meminta kepada rasul-rasul supaya mereka boleh ikut ambil bagian. Mereka boleh ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bersama dengan mereka, para rasul. Mereka rindu untuk bisa melayani Tuhan. Dan yang luar biasa adalah mereka memberi apa yang ada pada mereka dengan kekurangan, sekali lagi. Tapi itu melebihi kemampuan mereka. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita melihat hal yang kita seharusnya belajar di sini sebagai orang percaya ya. Di sini memperlihatkan bahwa kerelaan mereka menunjukkan besarnya kemurahan hati seorang pelayan Tuhan. Yang itu seharusnya ada pada diri kita pada saat ini. Kita tidak hanya datang ke gereja untuk menyembah memuji Tuhan, pulang nggak dapat apa-apa. Yang melayani di sini bukan cuma yang main musik, bukan cuma yang membawakan firman, tapi juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara datang membawa hidup, membawa pergumulan hidup, membawa beban Bapak Ibu Saudara untuk diserahkan kepada Tuhan. Serahkan itu dengan sepenuh hati. Berikan juga persembahan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang pertama. Kalau kita melihat dari asal kata kemurahan itu sendiri ya, itu merupakan suatu kata yang menunjukkan sikap bahwa mereka itu benar-benar memiliki kerinduan, bahwa mereka ini benar-benar memiliki keinginan untuk aku tuh pengen melayani, saya tuh pengen melayani, saya pengen memberikan. Nah, di sini kita bisa melihat suatu gambaran dari Kristus yang luar biasa juga Bapak Saudara. Bagaimana sosok Kristus yang mau memberikan hidupnya bagi kita semua. Pengabdian yang luar biasa. Kalau Kristus dikasih pilihan ya, dia bisa memilih kok. Dia bisa memilih. Aku mengorbankan diri atau enggak? Udah enggak usah lah. Wong dosa-dosa mereka. Tapi dengan sepenuh hati, dengan kemurahan hati, kerelaan hatinya, ia mengikuti kehendak Bapaknya. Dan ia mau memberikan hidupnya bagi kita semua. Menggantikan posisi kita yang seharusnya ada di posisinya pada waktu itu. Itu adalah hal yang pertama. Nah, lalu apa sebaiknya sikap kita? Ya, dengan kita memberikan sepenuh hati, dengan kita benar-benar serius mempersiapkan segala sesuatunya Bapak Ibu Saudara, itu menunjukkan kita siap dalam memberikan apapun. Dan itu memberikan sebuah penglihatan kepada sesama kita
bahwa kita adalah sosok yang murah hati. Dan itu menunjukkan bahwa dalam kita ada Kristus yang sudah lebih dulu melakukannya bagi kita. Lalu yang kedua, poin yang kedua kita belajar adalah memberikan dengan penuh sukacita. Kita melakukan dengan penuh sukacita. Kita lihat bersama-sama kembali di ayat yang kedua tadi ya, dipertegas sekali lagi. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Suatu hal yang luar biasa ya, sangat kontras sekali. Mereka itu kehidupannya sederhana. Ya mungkin kalau orang bilang zaman sekarang sederhana, kasarnya ya tadi miskin gitu, nggak punya. Tapi mereka bisa memberikan loh. Masa kita kalah dengan mereka? Jadi pertanyaan besar dong. Apalagi pada zaman waktu itu, ya belum secanggih sekarang. Nyari uang, ya kalau nyari uang relatif lah, mudah atau enggaknya tergantung pribadi kita mau berusaha atau tidak. Ya, ini kalau bicara soal keuangan. Tapi usaha dan sebagainya itu kembali kepada kita. Mereka mau memberikan hidup mereka. Jadi di sini mereka memberikannya dengan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudara. Itu dilambangkan dengan kemurahan hati mereka dalam memberikan, dalam mengabdikan. Nah, satu hal yang luar biasa di sini bahwa sukacita yang dimaksudkan ya di ayat yang kedua sini, kita melihat bahwa mereka benar-benar memberikan itu dengan kegembiraan, dengan penuh kebanggaan. Saya bangga karena saya bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan tulus, dengan memberikan apa yang ada pada saya, apa adanya. Nah, lalu juga di sini kita bisa belajar bahwa di sini Kristus pun memberikannya juga dengan sukacita. Kalau Kristus nggak sukacita dari awal perjalanan, nggak akan mungkin. Kristus dengan sukacita, dengan penuh kemurahan hatinya, mau memberikan yang terbaik bagi kita sekalian. Nah, pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu Saudara kita melakukan hal itu? Sudahkah kita dalam melayani juga memberikan diri kita dengan sukacita, melakukan segala sesuatunya dengan sukacita? Atau kita masih, wong Jawa bilang, wong Jawa ngomong ki muring-muring. Ndek ngarep wapi, engko mari ibadah, jane gak enak, kosong ngene. Sambat. Nah, itu kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara. Lalu sebagai ilustrasinya, ada sebuah ilustrasi ya. Kita melihat ada ketika ada orang yang kita kasihi kesakitan. Ia mengalami sakit yang parah. Ia mengalami suatu penderitaan dalam sakitnya tersebut. Tapi ketika akhirnya Tuhan mau mengambil keputusan untuk memanggil dia, untuk mengangkat dia, apa yang terjadi? Sukacita bagi dia karena dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Sukacita toh bagi orang yang meninggal di dalam Tuhan, bagi orang yang mati bagi Kristus adalah sukacita. Hal yang luar biasa. Jadi ketika memberikan hidup sepenuh hati, sampai akhir pun Allah terus menyertai dan sukacita tidak akan pernah berhenti, bahkan sampai akhir hayat harus memanggil kita kembali. Sebagai poin penutup, sebagai poin terakhir kita melihat suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Adanya jaminan yang mengikuti kita. Jadi sikap kita tadi, kalau kita lihat yang pertama melayani dengan penuh kemurahan hati, yang kedua dengan penuh sukacita, yang ketiga ini adalah dampaknya dari kedua hal di atas, yaitu adanya sebuah jaminan yang kita peroleh. Sebelumnya apa kita belum peroleh, Pak? Sudah. Kita sudah memperoleh jaminan keselamatan. Dan kita saat ini siap menerima berkat-berkat yang lain yang Tuhan sediakan. Di sini kita melihat bersama-sama ya, bahwa Allah itu senantiasa mengikuti umatnya, senantiasa menyertai umatnya. Di ayat yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita kaya di tengah kerendahan, di tengah kemiskinan, kekurangan Kristus. Hal yang sungguh luar biasa pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus ini.
sudah berkorban, dia juga memberikan yang terbaik bagi kita semua. Nah, kalau kita melihat di sini ya konteksnya, adanya sebuah jaminan di sini di mana orientasinya memberikan pengabdian atau pelayanan itu kita harus memiliki fokus dan orientasi kepada Allah. Bukan kepada dunia, bukan supaya kita dilihat, oh jemaat ini Pak Adi ini orangnya rajin ngasih persembahan sulung, ngasih sarana, infrastruktur dan sebagainya. Bukan supaya kita dilihat orang, bukan supaya nama kita yang ditinggikan, yang disebut banyak orang, tapi nama Tuhan. Dengan begitu, bukan lagi kita yang harus mencari berkat, mencari rezeki, tapi berkat itulah yang akan mengikuti kita dengan sendirinya. Karena Allah menyertai umat-umatnya yang mau mengikutinya dan mau memberikan hidupnya sepenuh hati, Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang luar biasa, bukan? Dari ketiga poin ini, bagaimana kita seharusnya belajar memberikan yang terbaik. Sebagai kesimpulannya, bagaimana kita memberikan yang terbaik dari pengabdian kita dengan orientasi yang tertuju kepada Allah dan orientasi yang benar di dalam Tuhan. Itu akan membuat hidup kita menerima sukacita dan keyakinan penuh bahwa Allah melingkupi kita. Nah, sebagai umat yang telah ditebus Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan pengabdian kita dengan sepenuh hati. Dengan orientasi yang benar di dalam Tuhan. Sehingga berkat Tuhan, jaminan, semuanya Tuhan yang memberikan. Tuhan menyediakan bagi hidup kita. Suatu hal yang luar biasa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur pada pagi hari ini boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mohon biarlah Engkau terus membuat kami terbuka, hati kami terketuk, pikiran kami terbuka begitu luas akan luasnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Yang akhirnya membuat kami bisa belajar untuk memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu, ya Allah. Jamah sentuhlah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan juga hamba-Mu untuk benar-benar serius mengabdikan hidup kami melayani Engkau. Biarlah kami bisa memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami boleh menyerahkan ini semua. Dan nama-Mu, kerajaan-Mu boleh semakin luas dan dikenal oleh banyak orang. Terima kasih ya Allah. Kiranya ini semakin menguatkan hati kami. Meyakinkan kami bahwa dengan pengabdian yang berorientasi kepada Engkau akan membuat kami semakin yakin, membuat kami semakin teguh, menang di dalam Engkau. Dan terus Engkau akan menyertai kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan setiap doa kami ke dalam kuasa-Mu. Kami telah berdoa, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami juga bisa mengaplikasikannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Berikut adalah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Biarlah ini semakin menguatkan hati dan pikiran kita. Biar berfokus kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.